Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali masih dengan saya Nur Jaya Jaya di channel seputar otomotif dan unboxing barang-barang apa saja. Di depan saya ada motor Bravo Suzuki RC100. Ini motor saya teman-teman. Di sini kendalanya akan saya tunjukkan karena ini kendalanya adalah pada tenaga atau power ya. Di saat motor ini hidup kemudian kita naiki, kita gas, pada saat RPM tengah ke atas itu ngeden ya teman-teman. Jadi tenaganya kayak slip kopling teman-teman. Jadi sini saya mau mentutorialkan bagaimana cara mengganti kampas kopling dan kampas ganda, karena untuk mencoba tenaga atau power itu kita harus mengeceknya di motor di perjalanan atau di jalan ya teman-teman. Jadi tidak saya hidupkan motor ini, tidak saya hidupkan, hanya nanti saya tunjukkan bagaimana cara mengganti kampas kopling dan kampas ganda motor Suzuki Jadcool atau Suzuki RC100. Karena untuk kampas koplingnya itu berbeda dengan motor yang lain ya teman-teman. Dalam artian cara pembongkarannya itu agak ribet atau agak sulit untuk motor RC ini. Untuk kampas gandanya itu sama saja ya, mungkin sama halnya dengan motor yang lain. Oke, di sini saya tidak mengetes untuk menghidupkan mesin ini teman-teman, namun saya hanya mau mentutorialkan bagaimana cara memasang, bagaimana cara membongkar dan memasang kampas kopling dan kampas ganda. Oke, langsung saja kita bongkar ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita buka ya. Kita sediakan nampan untuk menampung oli. Di saat nanti dibuka bak koplingnya pasti akan tumpah olinya ya. Kita lepas dulu engkolnya atau kickstarternya, kemudian kita lepas sambungan knalpot. Karena ini agak tinggi shockbreakernya atau udah ditinggikan, jadi saya lepas full step belakang, dan untuk sambungan knalpot saya lepas agar lebih mudah saja ya teman-teman. Kemudian kita lepas manifold knalpot. Setelah terlepas kemudian kita kendorkan untuk kawat rimnya atau lidi remnya ya, supaya nanti untuk melepas bak koplingnya lebih mudah. Dan kita lepas baut-baut yang mengikat pada bak kopling. Di situ ada dua yang beda di bagian bawah ya teman-teman, untuk mengikat dinamo starter. Oke, setelah terlepas kita akan disambut dengan penampakan seperti ini ya teman-teman. Ada mur 19 untuk melepas bagian one way ini starter atau gigi penghubung starter. Kemudian setelah kita lepas murnya, kita lepas ringnya. Ada ring kecil, ada ring besar, itu yang mengait pada as, kruk asnya ya teman-teman. Kemudian kita lepas loncengnya, dan ini untuk tuas penahan kopling atau penjepit kopling, dan ada gigi penghubung juga di situ ya teman-teman. Oke, ini untuk penampakan kampas koplingnya teman-teman. Nanti di sini akan saya tunjukkan bagaimana cara melepas dan memasang kembali kampas kopling. Nah, ini saya gunakan part Densin ya teman-teman. Nah, ini model RC100. Saya gunakan yang KW karena yang originalnya saya tanyakan kepada bengkel itu sangat mahal sekali teman-teman. Untuk part yang original itu satu set saya tanyakan kurang lebih 400.000 teman-teman. Jadi saya putuskan untuk yang KW saja. Dan ini untuk kampas gandanya ya teman-teman. Saya pakai merek Fukuyama ya ini, dan nanti saya manfaatkan hanya kampasnya saja dan tagnya tidak saya gunakan, saya manfaatkan yang masih originalnya. Oke, langsung saja di sini saya mau mempraktekkan bagaimana cara melepas kampas kopling ya teman-teman. Ini saya gunakan tracker yang saya bikin dari mangkok bekas komstir untuk menekan plat mataharinya seperti ini teman-teman. Dan saya ketatkan, kemudian setelah ketat nanti akan terlihat snip ringnya ya teman-teman, dan kita lepas snip ringnya. Kemudian setelah itu kita lepas pelan-pelan ya teman-teman, karena susunannya ini berbeda-beda. Nah, ini untuk yang depan ada dua teman-teman plat koplingnya seperti ini ya. Ini plat koplingnya ada dua, perhatikan untuk bentuk-bentuk platnya seperti ini. Ada lakukannya 4 yang menuju ke dalam. Oke, lanjut saya ambil untuk kampas kopling yang baru ini, saya rendam di oli ya teman-teman, agar nanti agar tidak langsung aus seperti itu ya. Jadi ada pelumasannya seperti itu teman-teman. Nah, jumlahnya ini ada 5 ya teman-teman. Untuk kampas koplingnya berbeda-beda bentuknya. Dan cara pemasangan, cara penyusunannya seperti ini teman-teman.
ini ada 4 pengait cakarnya yang kita taruh simpan di dalam, yang di dalam tapi yang ada di luar ya. Kalau di belakang ini ada semacam pengait-pengait. Nah perhatikan ini ada pengait-pengait di gigi mataharinya teman-teman. Kalau yang di depan itu enggak ada polos ya, karena mengaitnya nanti pada tagnya ini teman-teman, atau rotarinya ini teman-teman ya. Nah seperti ini kita masukkan, sesuaikan di dudukannya seperti itu, dan kita berlanjut di bagian belakang. Nah untuk bagian belakang seperti ini platnya, ini yang agak panjang pengaitnya kita cocokkan, kita ambil yang baru. Nah ini ya seperti ini kita taruh atau kita simpan. Nah seperti ini menghadapnya teman-teman, agak mencongok keluar. Nah kita taruh di bawah, nyok keluar seperti ini. Kemudian kita ambil satu plat yang lurus, ini enggak ada tekukannya ya, dan kita simpan lurusannya itu ke di dinding gigi mataharinya seperti itu ada dudukannya. Kemudian untuk selanjutnya adalah plat geseknya di sini teman-teman, kita pasang dan kita sesuaikan pada lubang-lubangnya itu teman-teman ya, jangan sampai terbalik dan jangan salah pasang. Kemudian lanjut ini yang menekuk ke dalam. Nah seperti ini ya, itu ada tempat pengaitnya di gigi mataharinya juga teman-teman. Nah seperti ini cara pemasangannya ya. Kemudian baru plat yang tebal ini ya, atau plendesnya ini yang tebal kita pasang. Nah kita masukkan itu, di situ ada lubangnya ya, dan kita pas-paskan, jangan sampai ada yang tidak pas. Nanti kalau tidak pas pada saat dipasang itu nanti diengkol ngelos ya teman-teman, atau tidak menggigit koplingnya. Oke, kemudian kita rakit kembali menggunakan alat tracker yang saya bikin seperti ini. Cara kerjanya adalah menekan plat mataharinya supaya nanti bisa melepas dan memasang snip ringnya teman-teman. Oke, setelah terpasang snip ringnya seperti ini, tinggal kita menuju ke kampas gandanya. Kampas ganda tidak saya langsung pasang, namun saya manfaatkan hanya kampas gandanya saja, dan tagnya saya gunakan yang masih originalnya teman-teman. Kita lepas pernya menggunakan tang snip ring seperti ini ya, kita tahan dan kita cungkil dari ujung tang snip ringnya. Setelah terlepas semua pernya, nah ini untuk bantalan dampernya ya, peredamnya itu pada bantat ya, kita manfaatkan yang baru untuk bantalannya. Kemudian saya pasang yang bagian yang baru, maksud saya yang baru ke tag yang lama. Seperti ini cara pemasangannya. Ada ringnya ya 3 dan pengancingnya juga 3, jangan sampai ketinggalan seperti itu. Nah kita singkirkan yang tidak terpakai dan kita pasang kancingnya semuanya seperti ini ya teman-teman. Kemudian baru kita pasang pernya ya teman-teman. Untuk pemasangan per saya gunakan obeng kecil yang sudah dimodifikasi ujungnya itu. Nah seperti ini, ujungnya agak lancip tapi agak sedikit saya gores ya, jadi supaya nanti untuk mengaitkan lebih mudah. Nah seperti ini sudah terpasang. Lanjut untuk pemasangan kampas koplingnya, di belakang situ ada ring ya, agak tebal, kurang lebih berapa mili itulah, itu originalnya, jangan sampai lupa ya. Kemudian kita pasangkan snip ringnya, dan ini pasang pendorong kampas kopling. Dan untuk pemasangan loncengnya ini jangan sampai tidak masuk ke gigi penghubungnya ya teman-teman. Kalau tidak masuk nanti pada saat diengkol juga ngelos ya, jadi mesinnya tidak bakalan hidup. Tapi kalau starter bisa hidup, tapi itu nggak bakal hidup. Dan untuk pemasangan kampas ganda juga jangan sampai salah ya, di dalam itu ada noknya, kita tepatkan di noknya teman-teman. Nah seperti itu, kita lonceng masukkan ke giginya, itu ada tempatnya. Kemudian dan pemasangan one way nya juga jangan sampai terbalik atau gigi penghubung starter. Nah ini ada plat besar yang ada dudukannya, kemudian ada ring kecil, kemudian baru mur 19. Kemudian kita ketatkan mur 19 nya pakai impact atau pakai manual ya teman-teman. Dan jangan lupa gigi penghubung starter yang ada di bawah juga ada bearingnya di situ teman-teman, bearing bambu. Oke, kita tutup bagian bak koplingnya. Oke, seperti itu ya teman-teman cara ganti kampas ganda dan kampas kopling motor Suzuki RC. Mohon maaf tidak saya lanjutkan karena ini hujan deras, dan untuk mencobanya pun tidak harus dihidupkan, harus dicoba ya teman-teman, harus dinaikin. Ini suasana di kecil lagi hujan deras teman-teman. Oke, mohon maaf bila banyak kurangan. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.
tinggal perapian saja dicoba ya, insya Allah mantap. Terima kasih.